Hukum roh itu adalah bunyinya, orang benar hidup oleh iman. Itulah hukum roh. Hidup dengan hukum roh yaitu iman. Roma 1:16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar. Siapa di sini orang benar? Orang benar, orang yang lahir baru, dilahirkan dari roh, ciptaan yang baru, manusia baru. Itu orang benar kan? Lihat statementnya, hidup oleh iman. Itulah hukum roh. Jadi di dunia baru yang kita masuki, hukumnya hidup dalam iman. Hidup dalam iman very simple. Apa itu? Buka dulu Roma 10:17. Very simple. Sangat sederhana. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman datang dari firman. Jadi orang benar hidup oleh iman, maksudnya hidup oleh firman. Jadi hukum roh itu tiap hari kita hidup oleh firman. Itulah hukum roh. Tiap hari engkau harus menerima firman. Engkau harus mendengar firman. Karena apa? Karena firman itu adalah makanan. Orang gak makan mate. Karena firman itu makanan. Itu jadi setiap hari. Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Ya kan, kayak kita ini dengan makanan jasmani, bukan itu saja. Lanjut, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berarti ada makanan lain, yaitu orang benar. Firman makanannya. Jadi orang benar, orang yang lahir baru, yang hidup dalam hukum roh, wajib makan firman. Mazmur 119 ayat 103. Betapa manisnya janjimu. Yang manis itu makanan. Janjimu itu firman. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Ini disebutkan Mazmur bahwa janji Tuhan dan firman Tuhan itu adalah makanan. Bisa paham? Kalau dia manis pasti engkau suka. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan. Kenapa engkau suka? Karena manis. Jadi kenapa kayak kalian ini berjam-jam dalam firman? Karena engkau suka. Karena engkau mengecapnya. Dengarin saya ya. Kalau engkau benar-benar merasakan firman itu makanan, pasti kau suka. Gak mungkin bosan. Ikan gak pernah bosan di air. Bisa mengerti? Gak pernah bosan. Karena kita datang dari firman, datang dari roh, gak mungkin bosan. Bapa di sorga gak pernah berubah. Yang berubah itu kita. Kadang jauh, kadang dekat. Jadi mau dekat, koreksi imanmu. Mau jauh, jangan. Aku kalau udah papa ini menyampaikan firman, satu harian pun oke. Itu tandanya kau udah pernah mengecapnya. Aku kalau papa itu bawa firman, pegang mic aja aku udah muntah. Ini namanya belum lahir baru. Yang salah itu bukan saya loh, atau Tuhan. Yang salah itu iman. Lirik dulu yang di kanan kirinya seperti ini. Udah dilirik? Imanmu salah atau benar nih? Ciri-cirinya apa? Suka firman. Mengapa kita suka firman? Itu makanan. Bagi orang benar, firman makanan. Nah, kayak kalian ini kan respon. Saya yakin 100% engkau pasti sudah memakannya. Lihat ya, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan.
dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kenapa dia bisa renungkan siang dan malam? Karena dia suka. Sama kayak kita ini ya, suka film Bollywood. Mau tidur pun nyanyi kucuk-kucuk hotahe gitu lah. Mau tidur loh. Besok yang kebagian berapa ya? Ah itu karena kau suka. Tapi itu masa lalu. Yang lama biar berlalu. Yang baru suka firman. Oh diberkatilah engkau. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat situ di siang dan malam. Nah lihat ya, kalau kita suka berarti makan. Kalau ininya kerjaan kita tiap hari, hidup seperti ini, ayat 3 berkatmu. Ia seperti pohon. Dengar, kalau pohon itu apa? Bertumbuh. Maka orang yang makan diet yang kedua pastilah bertumbuh. Anak singa waktu kecil kayak apa? Gak ada orang takut. Coba kasih makan. Kasih makan lagi. Dia akan menjadi raja hutan. Kadang kita memang begitu. Baru lahir baru kayak anak singa. Tapi ironinya kita nggak makan. Maka kucing terus. Meong. Padahal dalamnya singa loh. Lalu papa makanlah. Makan siang dan malam. Nah, ia seperti pohon. Bertumbuh enggak? Yang ditanam di tepi aliran air. Nah, kalau pohon minum air dari tepi sungai, bisa mengerti? Perlu nggak dia berdoa bertumbuh? Nggak perlu. Makan aja otomatis. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Katakan bertumbuh, berbuah. Otomatis kalau makan terus. Kadang-kadang kita ini doanya banyak, makannya enggak. Makanya orang banyak berdoa bisa stres juga. Tahu kenapa? Enggak makan. Enggak ada pengertiannya. Doanya bisa berjam-jam. Dari Sabang sampai Merauke. Doa syafaatnya. Tapi enggak ada pengertiannya. Iman datang dari pengertian. Yang kau doakan jadi kalau engkau beriman. Jadi yang penting bagi kita makan. Itu hukum roh. Makan lagi besok. Itu hukum roh. Engkau akan bertumbuh dan engkau akan berbuah. Lanjut lagi kalimatnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Katakan bertumbuh, berbuah, berhasil. Katakan orang benar pasti bertumbuh. Orang benar pasti berbuah. Orang benar pasti berhasil. Karena dia hidup dengan hukum roh. Makan firman terus. Bisa mengerti? Cukup sederhana. Jangan rumit-rumit jadi orang Kristen. Karena rumit lah, gak ada orang diselamatkan lagi di luar sana. Mau yang kuat? Makanan yang saya maksud di sini adalah hanya Yesus. Karena wujud firman itu sekarang adalah Yesus. Yohanes 6. Yohanes 6 ayat 48. Saya nggak mau terlalu meribetkan firman yang memang sudah disederhanakan. Akulah roti hidup. Jadi Yesuslah sekarang makanan itu. Sebelum Yesus ada, makanan itu firman. Tapi kalau sekarang Yesus wujud firman itu. Akulah roti hidup. Ayat 49. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Karena itu bukan makanan yang mendatangkan kehidupan. Sekalipun datang dari langit mana itu. Kita Mazmur berkata itu makanan malaikat. Itu gandum dari langit. Tapi itu bukan Yesus. Itu bayang-bayang. Wujud aslinya adalah roti hidup. Namanya Yesus. Makanya mereka mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Inilah aslinya.
yaitu Yesus. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Amin dengan panjang. Jangan takut kematian, jangan takut dunia ini. Tersenyum menghadapi kematian, tersenyum menghadapi dunia ini. Karena engkau memiliki kebangkitan dalam dirimu. Ayat 51, akulah roti hidup. Nah, Yesus sekarang, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Jadi wujud firman itu sekarang adalah Yesus. Kembali ke Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tidak disebut hanya firman, firman Kristus. Makanya saya sebutkan tadi, berita tentang Yesus. Itulah makananmu. Itu yang membangkitkan iman. Bukan semua pengetahuan. Ingat ya, bukan semua pengetahuan, tapi adalah tentang Yesus. Dari mana mulanya terobosan perempuan pendarahan itu? Berita tentang Yesus. Dia dengar, dan Yesus melihat imannya. Iman kita di ruangan ini akan bangkit kalau engkau mendengar tentang Yesus. Jadi wujudnya adalah Yesus. Makanya yang paling kita awas dalam pertumbuhan rohani kita ini apa? Mendengar Yesus yang lain. Nanti kita tidak akurat. Datang ke gereja pun malu, tertuduh. Jangan, itu sudah ada Yesus yang lain itu. Kalau kau salah kan tinggal bertobat. Mau salah mau nggak salah, Bapa nggak berubah. Yang harus berubah itu dirimu. Kalau kau jatuh nanti aku dimarahi Bapa, dia nggak berubah. Yang tertuduh itu kan kau. Yang menuduhmu hati nuranimu, bukan Bapamu. Haleluya. Jadi mau dituduh hati nuraninya terus? Janganlah, bertobat. Bapa itu tidak berubah. Kasih senyum sama saya. Bapa itu nggak berubah, percayalah. Tapi kalau aku jatuh, dia menuduhku. Yang menuduh itu diri. Kalau bahasa saya, kau ditangkap dosamu sendiri. Jadi bagaimana dong? Ya bertobat saja. Kalau nggak ada masalah dengan Bapa, ya bertobat saja. Berjalan lagi. Buat statement ini. Tidak makan, mati. Makan racun juga mati. Tulis ya bang, di media biar dicatat mereka. Tidak makan sama dengan mati. Makan racun juga mati. Apa racunnya? Injil lain. Kan kau sudah tahu. Itu juga mati. Tulis ya, tidak makan mati. Makan racun mati. Betul atau tidak? Nah, racun itu ya Injil lain. Thank you bang. Tidak makan sama dengan mati. Makan racun juga mati. Racun sama dengan Injil lain. Ini yang harus kita waspadai bagi kita yang hidup dengan hukum roh. Jadi sederhana hukum roh. Makan firman. Apa firman itu? Iya, tentang Yesus. Tentang Yesus. Semua kitab suci di perjanjian lama itu bayang-bayang Yesus. Wujudnya sudah datang, Kristus Yesus. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Bayangin itu kelimpahannya. Semua yang kau perlukan ada. Apapun ada. Dan gak ada halangan, bebas. Ini makan semua bebas. Ini namanya kelimpahan, kebebasan. Inilah rencana Bapa dari semula. Sampai ular datang. Kalau tidak mereka hidup dalam kelimpahan, dalam kebebasan. Kita juga sekarang kan seperti itu. Engkau benar-benar merdeka. Di dalammu ada roh Allah. Bisa mengerti maksud saya? Apa bedanya kita dengan ini? Tapi dengarkan, yang bahaya bagi kita ular. Lihat ayat 17 ya.
Tuhan bilang begini, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakan, pastilah engkau mati. Katakan, pastilah engkau mati. Tapi ular bilang, sekali-kali engkau tidak mati. Ini kan kebohongan. Kejadian 3 ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tuhan bilang, ular bilang, tapi mereka percaya ular, saudara. Itu problem. Kita pun bisa begitu. Hari ini kau tahu firman, pulang ke rumah, pergi ke tempat kerja, kau percaya ular. Kita bisa hidup dalam dua makanan seperti ini. Kita yang rugi, saudara. Bukan Tuhan yang rugi. Dia kan gak berubah. Dia selalu mengasihi, selalu memberi, selalu memberkati. Tapi kita makan ini. Mereka percaya? Mereka percaya. Dari mana saya tahu? Mereka melakukannya. Mereka memakannya. Setelah kau percaya kan kau lakukan. Apa yang terjadi setelah itu? Mereka jatuh dalam dosa. Mereka mati? Mati. Pada hari engkau memakannya mati. Lihat itu, saudara. Dalam kelimpahan, mereka mendengar ular, mereka percaya, mereka memakannya, mereka mati. Ketika mereka mengalami itu, yang terakhir, mereka diusir dari Taman Eden. Tidak ada kebebasan, tidak ada kelimpahan, tidak ada janji-janji Allah. Jadi yang kau harus jauhi umat Tuhan, ular di sekitarmu. 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis, ini ular tadi, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Siapa orang di sini? Orang benar. Bukan orang dunia sana. Sama seperti ular memperdaya manusia itu, dia juga sekarang ingin memperdaya kita. Umat Tuhan, dengarin Papa dengan tegas. Hukum roh itu sederhana. Engkau hanya perlu memakan Yesus tiap hari. Yesus tiap hari. Tiap hari makan. Jangan makan racun. Jangan dengar ular. Engkau akan keluar dari Taman Edenmu. Bisa mengerti? Engkau akan dalam belenggu. Dan itu tidak pernah rencana Bapa. Itu kesalahan kita. Lalu bertobatlah. Bapa kan gak berubah. Bertobatlah. Kita merendahkan hati, kita dipulihkan, kita berjalan lagi bersama Bapa Sorga. Katakan, orang benar hidup dalam hukum roh. Orang benar hidup oleh iman, hidup oleh firman. Dan firman itu adalah makanan, dan makanan itu adalah Yesus. Mari bangkit berdiri.